Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Dalam keadaan baik tentunya. Di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk baru lagi dari TIT Radio. Dari TIT Radio ya. Kalau sebelumnya kita pernah mereview TIT Radio H8 atau H8. Kali ini yang datang di meja kita dari TIT Radio itu adalah TIT Radio H3 atau H3. Jadi TIT Radio H3. Seperti apa radionya? Mari sama-sama kita review sama-sama, dan tentunya sebelum kita review kita ngopi dulu. Oke, langsung aja kita review radionya TIT Radio H3. Jangan kemana-mana, keep stay tune. Oke, ini dia TIT Radio H3 atau H3 yang sudah ada di depan kita sama-sama ya teman-teman. Boxnya seperti ini, sederhana aja, tulisan di depannya TIT Radio. Kita buka apa aja yang ada di dalamnya. Di sini ada product question atau customer support ya, customer support TIT Radio. Di sini ada nomor WA-nya ya. Kalau Anda punya masalah, silakan Anda WA ke sini, ke TIT Radio tentunya ya. Kemudian ada alamatnya juga untuk websitenya. Di sini tertera untuk TIT Radio, bisa Anda kunjungi. Kemudian ada user manualnya. Di sini TD H3 two-way radio user manual. Oke, di sini ada beberapa manual yang bisa kita baca-baca ya, semuanya menggunakan bahasa Inggris tentunya. Kemudian kita dapat kabel Type C. Kemudian kita dapat desktop chargingnya. Di sini 5 volt, input 5 volt, output 5 volt. Kemudian dapat tali ya. Kemudian ini chargernya seperti ini. Kita dapat antena, sebuah antena dual band. Di sini tertulis 136.174 ya, 136.174, kemudian 400 sampai 470 MHz. Ya, oke, di sini SMA female. Nah, ini dia radionya. TIT Radio H3. Ya, sangat mungil sekali teman-teman. Sangat mungil sekali dan enak di genggamannya. Taruh dulu, dan masih ada satu lagi nih ternyata. Ya, seperti biasa dari H8 juga ada, ini juga ada antena panjang dari TIT Radio. Ya, TIT Radio H3. Ya, kita taruh aja antenanya. Kita nggak perlu bahas lagi antena ini karena sama aja dengan yang H8 ya. Kita langsung aja fokus ke radionya. Kita langsung fokus ke radio H3 nya. Oke, kita taruh dulu untuk pernak-perniknya yang sudah kita bongkar ya. Kita taruh di sini dulu. Nah, kita coba lihat ya untuk radio H3 nya. Nah, di sini kita bisa lihat, ini saya pasang dulu ya untuk antenanya seperti ini radionya ya. Nah, di sini ada tombol PTT dan tombol shortcut ya. Ini ada 3 tombol di samping sebelah kiri. Kemudian di atas ini ada lampu. Kemudian di sini tombol PTT-nya kayak 2 ya. Kayaknya 2 karena di sini ada 2 lampu juga, kiri kanan yang ada lampu. Kemudian layarnya cukup
cukup ya layarnya. Ini seperti layar ya lebih besar sedikit dibanding UVK 5 ya layarnya. Kemudian tombol-tombolnya di sini dan speakernya di bawah. Setelah mic-nya ada di sebelah kanan ya. Dan di sebelah kanan di sini ada jack headphone. Nah, ini ada jack headphone. Kemudian ada jack mikrofon. Kemudian ada Type-C lagi ya. Jadi kayaknya Type-C yang di sini ini untuk program kayaknya ya. Type-C yang di sini untuk program, yang di sini untuk ngecas. Jadi baterainya ini bisa dicas juga pakai Type-C, teman-teman ya. Dan kita lihat dulu di sini baterainya. Dia menggunakan baterai 2500 mAh ya. Cukup lumayan, meskipun HT-nya kecil tapi baterainya besar ya teman-teman. Dan di sini yang saya senang lengkungan ini ya, lengkungannya menyesuaikan baterainya seperti itu ya. Di sini tertulis TIT Radio TD-H8, voltage 7,4 volt. Ya seperti itu. Dan oke, langsung aja kita hidupin ya. TIT Radio ini bisa airband teman-teman. Ini juga bisa airband. Dan ini seperti ini TIT Radio. Ya, TIT Radio di sini tampilannya juga sudah oke ya. Sama dengan H8, dan di sini ada fungsi Bluetooth. Ya, ini Bluetooth. Kalau kita tekan, oh sorry, saya tekan lama ya, tekan lama. Bluetoothnya mati. Saya tekan lama lagi. Bluetoothnya hidup ya. Itu tekan lama. Kalau tekan sebentar itu masuk ke menu. Ya, kita masuk ke menu. Jadi di sini ada Squall, kemudian ada text power, power save, step, backlight, beep on, Vox level, TOT, dual wide, kemudian RX, DCS, TTS. Ini untuk voice on, text cell main. Ya ini seperti di H8 sama ya, seperti ini ada direction on, offset, memory, delete, alarm mode, sync dan semacamnya. Oke. Dan di sini ada beberapa shortcut juga ya. Kalau nggak salah harus pencet ini ya, tanda crash ini, tanda bintang ini kita coba. Nah, jadi kalau kita pencet tanda bintang ini, kita nanti mau milih apa? Mau HEM atau GMRS atau normal, itu terserah Anda. Misalnya saya pencet nomor 3, normal ya. Data will be erased, confirms, not itu berarti ini ya. Nah ini kita sudah normal teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi ada juga shortcut ini, kita coba ya shortcut yang ini, yang crash ini, apa dia berfungsinya seperti apa. Oh enggak, yang shortcut enggak, yang itu, yang ini ya, coba. Nah enggak juga, ternyata kalau di H3 itu kita hanya pencet yang ini, tanda bintang ini untuk memilih mau HEM atau mau normal ya, seperti itu. Oke, kita keluar aja. Sekarang di sini kita bisa melihat bahwa ini bisa diprogram menggunakan HP kita. Jadi kita bisa program menggunakan HP dan juga nanti menggunakan kabel Type-C. Nah ini frequency mode ya. Jadi karena ini belum saya input apa-apa, belum saya input memori, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah kita tahu itu, maka sekarang kita coba untuk airband, apakah bisa? Bisa teman-teman, airband sudah bisa. Dan ini ada menunya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, saya coba lihat dulu. Kita lihat di sini. Nah, event dual watch, oke. Name, direction, offset, memory, alarm, 6, Roger, tune, language, open airwag.
Ya, jadi ini versionnya dia 231229 ya. Mic gain. Nah, ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya ETH ada mic gainnya, ini kita ke-7 ya. Standarnya 5. Nah, ini. Jadi di sini AM band ya. Sebelumnya itu off ya. Ini kita kalau kita off, misalnya kita off ya. Kita balik ke frekuensi ini. Nah, ini AM band-nya off ya. Kita coba ketik, nggak mau ya. Jadi kita pencet cancel. Nah, ini harus dihidupkan ya. Ini harus kita on kan. Jadi bawaannya pertama off ya. Oke. Jadi menunya ada. Nah, di sini juga karena ini kita pakai normal, di sini ada TX di 200 mau di on atau off. Ini sementara standarnya off. Kemudian 350 kita mau TX-nya mau di on apa off. Ini sementara off. 500 kita mau TX 500 MHz mau TX atau off. Ini sementara off. Nah, bandwidth wide square 3. Oke. Sangat lengkap teman-teman. Jadi ini kita bisa monitor airband seperti itu. Kemudian kalau kita nanti mau ke yang satunya lagi, nah ini dua-duanya sudah airband ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau cek untuk lampunya. Terang banget teman-teman, sangat terang sekali lampunya. Saya senang sekali dengan radio ini, lampunya cukup terang ya. Untuk sebuah H3 ini lampunya sangat-sangat terang. Ya, oke. Jadi kalau Anda penggemar hacking atau apa ya, ini cocok sekali. Jadi misalnya kita HT-nya ini charge-nya udah baterainya udah mau habis. Oke, kita ambil power bank, kita cas saja ya. Kita cas di sini udah bisa. Kemudian setelah itu di sini mungkin FM-nya ini ya, saya tekan agak lama. Oh, bukan, ini mungkin ya. Kita coba masuk ke FM radio. Sebentar. Oke teman-teman, untuk menu FM itu ada di sini ternyata, menu terus FM ya. Saya lupa ngelihat ini ada tulisannya FM di sini. Jadi misalnya ini kita pencet menu, kita pencet menu dulu. FM. Nah, udah masuk ya. Kita coba dengarkan untuk radionya. Karena ada hamil lemas, istrinya aja sampai takut dengan itu. Terus apa? Ya, untuk FM-nya juga suaranya enak ya, teman-teman, keras ya. Ini kita. Nah, kita off aja. Di sini yang jelas airband bisa, teman-teman. Ini cuman apa namanya? Masih belum ada. Nah, ini ada. Sebentar. Ya, cuman kurang bersih ya untuk airband-nya ini. Kalau saya tangkap itu kurang bersih ya. Cuman bisa ya, bisa untuk airband teman-teman. Cuman kalau untuk dual bandnya ini luar biasa, suaranya mantep. Oke, setelah itu kita cek untuk power dari TIT Radio H8 ini ya. H8 lagi, H3. Sorry teman-teman, TIT Radio H3. Kita coba di low power ya. Kita coba di low power dulu. Sebentar, menu power. Kita coba low ya. Kita coba di low, powernya berapa? Di sini 2 watt ya. Di VHF low powernya 2 watt. Kemudian kita rubah. Oh, dia hanya high sama low ya. High sama low, nggak ada middle ya. High sama low aja. Kita coba. Ini high power 5 watt persis. Ya, 5 watt persis untuk di high powernya. Sekarang kita coba ke UHF nya.
kita rubah dulu UHF-nya ke low dulu ya. Kita tes. Ini UHF-nya low-nya. Oh, sabar teman-teman, ini masih TX-nya kemana ini? Nah, ini saya harus pakai yang bawah ternyata. Jadi PTT ada dua teman-teman, PT atas, PTT bawah. Di atas tetap saya pakai yang 145 nih. Saya pencet ini, makanya tadi high-nya. Sekarang kita coba pakai pencet yang bawah. Low-nya itu di 1 watt lebih sedikit ya, 1 watt lebih sedikit. Ya, 1 watt lebih dikit. Kemudian kita coba di high-nya. High powernya. Oke. High power kita tes ya berapa. Ya, pakai PTT yang bawah, jangan sampai salah. Persis 5 watt juga. Persis 5 watt. Jadi di VHF 5 watt, di UHF 5 watt sama-sama persis 5 watt. Kalau untuk low-nya tadi yang di VHF itu 2 watt, kemudian yang di UHF 1 watt lebih sedikit ya. Seperti itu. Nah, sangat mantap. Jadi kalau untuk seukuran ini radio dengan mempertahankan wattnya seperti itu, saya kira sangat luar biasa ya untuk sebuah TIT radio ini. Kecil, cabai rawit, dan tentunya bisa diprogram melalui Android ya. Oke, kita hidupin lagi. Sekarang saya mau tes modulasinya ya teman. Modulasinya. Jadi kalau Anda bisa bayangkan ya, sebuah UVK 6 ini seperti ini besarnya teman-teman. Ternyata lebih besar UVK 6 daripada H3 ya. H3 lebih kecil ya teman-teman, lebih kecil H3 nih, tapi powernya lebih stabil. Jadi ini lebih oke, lebih mantap ya, lebih stabil. Oke, sekarang kita akan tes untuk modulasi. Coba teman-teman ya, untuk TIT radio ini kita tes modulasinya. Kita pakai VF aja, pakai low ya, nggak usah high power, kita low saja di oke 14550. Oke, di situ ya. Ini kita samakan, kita coba dengan UVK 6 teman-teman ya. Kita coba dengan UVK 6. Kita coba UVK 6 mana ini, kita coba dengan FM mode. Oke, udah. Kita tes pertama, kita gunakan dulu yang TIT radio. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3 kita gunakan TIT radio. Tes 1 2 3 TIT radio H3, TIT radio H3. Tes 1 2 3 3 2 1 kita gunakan UVK 6. UVK 6. Ini kita gunakan TIT radio H3, TIT radio H3. Ini saya gunakan UVK 6. Oke, kita akan coba untuk naikkan mic gain-nya. Ya, di sini mic gain-nya kita naikkan. Untuk yang UVK 6 ini mic-nya bisa dinaikkan. Jadi saya akan coba naikkan mic gain-nya. Apakah suaranya bisa tambah kenceng? Kita coba ya. Mana ini mic gain-nya? Nah, ini mic gain-nya kita naikkan sampai 9 ya, paling tinggi 9. Oke, kita akan coba 1 2 3 3 2 1. Ini TIT radio H3, TIT radio H3, TIT radio H3. 1 2 3 3 2 1. Ini kita gunakan UVK 6. Ini kode Quanseng UVK 6, Quanseng UVK 6.
Ini saya gunakan Tit Radio H3, Tit Radio H3. Oke teman-teman, jadi ya memang Tit Radio H3 lebih kencang suaranya ya. Dan ini ada suara buntutnya ya. Jadi mungkin ada Roger, ada PTT, suara PTT-nya ini. Terakhir ini ada ya. Jadi ini bisa dihilangkan teman-teman, itu aslinya ada sih suaranya. Itu bisa dihilangkan. Jadi tidak perlu ada suara seperti tadi ya. Suara apa tadi itu? Suara bip apa bukan bip? Suara semacam Roger gitu ya, atau semacam Anycode ya. Nah itu dia bunyinya di akhir. Nah itu bisa hilangkan teman-teman, bisa dihilangkan sehingga tidak ini Roger ini nggak usah, kita off kan aja ya. Ini kita off kan. Nah jadi nggak bunyi lagi seperti ini. Kita coba ya, tadi kan bunyi ya. Nih saya coba 1 2 3 1 2 3. Nah seperti itu ya, jadi nggak bunyi lagi teman-teman. Kalau tadi itu kan ada pilihan Rogernya ya. Jadi ternyata tadi tune Rogernya itu kayak punya Motorola atau apa itu, seperti itu ya. Ini kalau yang satu coba satu apa ya? Oh satunya begitu ya teman-teman. Jadi nggak usah pakai ya. Itu seperti radio-radio yang biasa Cina yang lain ya. Oke, antena sudah, suara sudah, modulasi oke. Kemudian antenanya kita coba ya. Oke, kita coba antenanya. Coba antenanya untuk Tit Radio H3. Kita coba seperti apa untuk antena dari Tit Radio H3 kali ini ya. Kita tes seperti apa. Kita coba di start 140 MHz, 141 udah nggak apa-apa lah. 174 kelewatan 174 MHz. Ya, kita lihat. Ya, seperti itu untuk antena dari Tit Radio. Ya, ternyata ya begitu teman-teman. Bisa dipakai di amatir juga, bisa di rapi ya. Cuman ya itu tadi antenanya masih agak tinggi ya. Nah, kita coba di UHF-nya ya. Siapa tahu di UHF-nya lumayan bagus, kita coba. Di UHF-nya 470 MHz. Oke, UHF-nya juga tinggi teman-teman. Jadi ya ini sebenarnya nggak apa-apa sih. Bisa Anda ganti antenanya dengan antena yang lain. Misalnya punyanya Quanseng atau apapun itu, karena sama-sama SMA female ya. Tunggu dari semua orang ya. Dan ini sebuah keunggulan dari sebuah Tit Radio yang tidak dipunyai radio yang lain ya. Jadi ini kita hidupin aja dulu Tit Radio yang tidak ada dipunyai radio lain, hanya Tit Radio ya. Kita lihat di sini Bluetooth sudah on. Sekarang saya akan coba hidupkan, dan ini saya pastikan Bluetooth-nya juga saya on kan. Nah, oke. Kita tidak perlu pairing ya. Kita nggak perlu pairing. Saya login dulu ya. Ya, kita login. Dan sudah, kita coba lagi. Oke, sebentar. Aplikasinya mana? Nah,
Udah kebuka ya. Nah, sekarang saya mau konekkan dulu ke radionya. Radio itu ya, kita pencet ini. Kemudian ini kita aktifkan. Oke, sudah. Dia akan tulis KIT 9600. Kita select model. Tekan dulu ya. Select model, terus TIT radio. Kita cari di sini S3. Nah, S3 ham. Oke, sudah S3M. Kemudian kita read. Dia baca, tonton ya. Nah, udah baca. Kita lihat di sini program and setting. Kita coba lihat. Oke. Skip. Oke. Nah, di sini channel 1 kosong teman-teman ya. Channel 1 kosong. Ini masih bawaan dari radionya, belum diapa-apakan. Oke, sekarang kita coba ngisi ya. Saya akan ngisi di sini. Kita akan isi RX dulu. Saya coba RX-nya di 435. Sorry, RX-nya kita isi 435. 435 titik. Terus berapa nih? 880 ya. Oke, sudah RX-nya sudah, kemudian TX-nya 145 titik 880 ya. Oke, kemudian encodernya itu adalah tune-nya, kita pilih 88,5. Oke, sudah. Kemudian text power. Nah, ini kegeser lagi tadi ya. Coba saya ulang dulu. 145. Aduh. 145,880. Dia nggak mau teman-teman ya. Ini harus pakai titik. 145 titik 880. Oke, selesai. Wah, nggak mau juga ya, biarin aja dulu ya. Kita coba dulu yang lain. Ini sudah, text power udah, kemudian nama. Saya kasih nama aja di sini IO86 ya. Udah saya kasih nama IO86. Kemudian ini frekuensi saya isi lagi teman. Ini kita mau masukin frekuensi cross ya. Jadi saya masukin frekuensi cross band. Apakah nolnya saya tambah? Saya tambahin aja ya. Oke, selesai. Nah, ini range-nya nggak mau. Padahal ini masih masuk range-nya 145.880. Ya udah, dia nggak mau range-nya. Oke, nggak apa-apa, saya coba write aja dulu. Saya write dulu ya ke radio ini. Apakah dia bisa tersimpan gitu dengan nama IO86, meskipun tadi frekuensinya masih belum bisa ya. Sebenarnya bisa, cuman itu tadi di sini harusnya saya rubahnya. Kita coba aja dulu ya. 145 DX 145,88000. Oke, sedikit ya, nggak mau, jadi harus dirubah di sini mungkin. Jadi saya nggak usah isi ke titik ya, langsung aja mau teman-teman. Jadi nggak usah diisi titik atau koma, mau ya. Oke, kita save, confirm. Kita write lagi ya. Kita write lagi ke radionya.
Saya write lagi ke radionya. Jadi proses seperti teman, ternyata nggak usah tulis titik, langsung aja 145.880 435.880 gitu ya, nggak usah pakai dikasih titik, itu dia langsung masuk ya. Mau. Nah ini sudah, kita coba masuk ke memori 1 dia ya. Nah memori 1 udah tertulis IO86. Di sini RX-nya di 435.880. Kalau kita TX dia akan berubah. 145 dan di sini ada tune-nya di sini keluar ya. Cuman angkanya nggak ada. Tapi ada tune-nya keluar. Ya. Oke, jadi sudah bisa crossband dan sudah tersimpan di radio ini dengan HP ini. Sangat mudah sekali ya teman-teman, kita bisa atur radio itu ke sini. Dan ini pakai Type-C juga bisa ya. Nanti kita akan coba di lain kesempatan. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai TIT Radio TD-H8 atau TD-H3 ya. Sebuah radio yang mantap sekali, cukup mungil, tapi semuanya bisa kita lakukan dengan sangat mudah tanpa menggunakan komputer. Kita cukup menggunakan handphone kita untuk memprogram ke radio ini, dan itu sangat mudah sekali teman-teman. Jadi kalau saya pikir ini sudah kecil, ternyata TIT Radio lebih kecil lagi teman-teman. Anda lihat ya, kalau kita lihat Quanseng kayaknya udah kecil, tapi masih lebih kecil lagi TIT Radio ini ya. Jadi ini hampir sama kalau kita lihat punyanya FC21 ya. FC21 punyanya Firstcom, tapi ini sangat kecil teman-teman ya. Kita akan buktikan nanti mancar di satelit dengan radio ini, TIT Radio H3. Kalau radio yang lain ada yang kecil tapi ketika dipakai mancar ambiar, nggak bisa ya. Tapi kalau ini bisa dipakai mancar berarti mantap. Nanti kita akan coba, kita tes di satelit. Yang jelas ini adalah suatu radio dengan teknologi canggih yang disematkan di HP ini, sehingga kita tidak perlu lagi memprogram menggunakan komputer. Cukup dengan handphone kita bisa program ke sini dan semuanya beres. Ya, oke, sekian saja dari saya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi satu pilihan lagi buat Anda semua untuk sebuah radio TIT Radio H3. Jadi kalau Anda tanya belinya di mana, sementara di Indonesia belum ada, tapi Anda bisa lihat di online shop. Silakan Anda cari sendiri caranya bagaimana. Nah, itu saya belum tahu, tapi yang jelas bisa Anda cari ya. Nanti siapa tahu ini masuk ke Indonesia, dan yang jelas ini radio sangat oke sekali. Nanti kita akan coba tes. Yang jelas S8 sudah oke, yang S3 kita tes. Sekian saja dari saya, yang bicara itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementri, bye bye.